Kisah Rasul pasal 11. Injil untuk orang kafir, dibicarakan di Yerusalem. Ayat 1, maka rasul-rasul dan saudara-saudara yang di Yudea, mendengar bahwa orang-orang kafir pun telah menerima firman Allah. Maka ketika Petrus masuk dan tiba di Yerusalem, maka mereka yang bersunat itu pun berbantah-bantah dengannya. Katanya, engkau pergi dan masuk kepada orang-orang yang tidak bersunat dan makan dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan hal itu secara berurutan dari permulaan kepada mereka. Katanya, saya sedang berdoa di kota Yope, dan di dalam keadaan terlelap, saya melihat suatu penglihatan, yaitu suatu benda yang turun, seperti lembaran yang besar yang terikat pada keempat sudutnya turun dari langit, datang mendekati saya. Sesudah saya mengamati dan memperhatikannya, saya melihat binatang-binatang di bumi yang berkaki empat dan binatang-binatang liar, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Lalu saya mendengar suatu suara berkata kepada saya, bangunlah Petrus, sembelih dan makanlah. Ketika saya berkata, bukan begitu Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang najis atau haram, masuk ke dalam mulut saya. Tetapi suara di langit itu menjawab saya untuk kedua kalinya, apa yang dihalalkan Allah, janganlah kamu sebut haram. Dan hal ini terjadi 3 kali, lalu semuanya diangkat kembali ke langit. Dan lihatlah, seketika itu juga ada 3 orang laki-laki yang sudah berdiri di depan rumah, di mana saya berada, diutus kepada saya dari Kaisarea. Maka Roh menyuruh saya pergi bersama mereka, tanpa meragu-ragukannya. Dan ke-6 saudara ini menyertai saya. Lalu kami masuk ke dalam rumah orang itu. Maka ia menceritakan kepada kami, bagaimana ia telah melihat seorang malaikat yang berdiri di rumahnya dan berkata kepadanya, utuslah orang ke Yope, dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Ia akan mengatakan kepadamu perkataan, yang olehnya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan ketika saya mulai berkata-kata, Roh Kudus turun ke atas mereka, sama seperti ke atas kita pada mulanya. Kemudian saya teringat akan perkataan Tuhan, bagaimana ia berkata, sesungguhnya Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah mengaruniakan kepada mereka, karunia yang sama seperti kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka siapakah saya, sehingga dapat menahan Allah? Ketika mereka mendengar hal ini, mereka terdiam, dan memuliakan Allah, katanya, jikalau demikian, kepada bangsa-bangsa kafir pun Allah mengaruniakan pertobatan kepada kehidupan. Aniaya menyebarkan orang-orang beriman. Ayat 19, maka mereka yang tercerai-berai, oleh aniaya yang timbul karena Stefanus, berjalanlah sampai sejauh Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, sambil memberitakan firman, tetapi hanya kepada orang Yahudi saja, tidak kepada yang lain. Dan beberapa dari mereka adalah orang-orang Siprus dan Kirene, yang ketika tiba di Antiokhia, berkata-kata kepada orang Yahudi keturunan Yunani, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Maka tangan Tuhan menyertai mereka, dan besarlah jumlah orang yang percaya dan berpaling kepada Tuhan. Barnabas diutus ke Antiokhia. Ayat 22, maka kabar tentang hal ini sampai ke telinga gereja yang di Yerusalem, lalu mereka mengutus Barnabas, sampai ke Antiokhia. Setelah ia tiba dan melihat anugerah Allah, ia pun bersuka cita, dan menasihati mereka semua, supaya dengan segenap hati mereka bertekun di dalam Tuhan. Sebab Barnabas adalah seorang yang baik dan penuh Roh Kudus dan iman, dan banyak orang ditambahkan kepada Tuhan. Kemudian Barnabas berangkat ke Tarsus mencari Saul. Dan setelah ia mendapatkannya, ia membawa Saul ke Antiokhia, demikianlah selama 1 tahun penuh, keduanya itu menggabungkan dirinya dengan jemaat, dan mengajar banyak orang, dan di Antiokhialah murid-murid itu pertama kalinya disebut orang Kristen. Nabi-nabi di Yerusalem datang ke Antiokhia. Ayat 27, dan pada hari-hari itu, datanglah nabi-nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Dan bangkitlah seorang dari antara mereka yang bernama Agabus,
dan oleh Roh Kudus menyatakan bahwa akan terjadi bala kelaparan yang besar di seluruh dunia, yang terjadi pada masa Kaisar Claudius. Lalu murid-murid itu, masing-masing menurut kemampuannya, memutuskan untuk mengirim bantuan kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu dilakukan mereka juga, dan mengirimkannya kepada tua-tua itu dengan tangan Barnabas dan Saul.